Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam kegiatan ruang kolaborasi untuk tugas demonstrasi kontekstual. Pagi hari ini kita bertemu untuk melaksanakan di mata kuliah PPK ya, di topik 7. Nanti hari ini kita membahas tentang problematika penerapan kurikulum Understanding by Design di lembaga formal sebagai wakil kurikulum. Oke, perkenalan dulu. Kami dari kelompok 6 ya, yang PPLD SMP Negeri 2 Surakarta. Dengan saya sendiri sebagai manajer dan juga moderator untuk kegiatan presentasi pagi hari ini. Saya Agus Tadir Sandi. Nanti presentasi akan dilaksanakan oleh Saudara Septi. Dan untuk tanya jawab nanti yang bertanya akan dilaksanakan Saudara Balawan dan Saudara Anis. Dan yang menjawab nanti akan dari Saudara Fauzan dan dari Saudari Irsa. Baik, terima kasih untuk efisiensi waktu. Kegiatan selanjutnya adalah pemaparan tentang materi yang akan dilaksanakan oleh Saudara Septian Revinda Argiandidi. Untuk Saudari Septian, kami persilahkan. Baik, terima kasih izin untuk membagikan layar. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, terima kasih. Izin untuk menyampaikan beberapa poin terkait penerapan problematika penerapan kerangka understanding by design di lembaga formal sebagai waka kurikulum untuk tugas perencanaan dan pengembangan kurikulum topik 7 demonstrasi kontekstual. Adapun kelompok ada 6 orang, ada 6 anggota menurut saya. Yang pertama ada Agusta Rusandi, Balawan Aliman Amali, Anis Ciptaria, Iza Halimatul Zulfa, saya sendiri Septian Raffi Kandini, dan Zamaluddin Said Al-Fauzan. Untuk masuk ke topik 7 ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit terkait definisi understanding by design yang merupakan suatu kerangka kerja atau pendekatan dalam perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh Grant Wings dan Jay Martin. Pendekatan understanding by design dirancang untuk membantu guru merancang pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna, mendalam, dan berfokus pada pemahaman konsep daripada sekedar mengajarkan fakta atau informasi. Adapun tahapan understanding by design ada 3 poin utama, yaitu yang pertama menentukan tujuan, yang kedua menentukan asesmen, dan yang ketiga menentukan kegiatan pembelajaran. Untuk tugas wakakurikulum sendiri, yaitu wakakurikulum merupakan seorang guru yang diberikan tugas tambahan untuk membantu kepala sekolah dalam mengelola bidang akademik sekolah, yaitu mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum yang digunakan di sekolah. Adapun secara rinci, tugas dari wakil kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan mutu dalam standar kompetensi kelulusan, isi, proses dan penilaian. Yang kedua, menyusun program, mengatur pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Dan yang ketiga, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum oleh wakil kurikulum, yang pertama yaitu program sekolah harus dirancang untuk mengkoordinasikan semua unsur dalam kurikulum kerangka kerja pendidikan. Yang kedua, perencanaan kurikulum harus berdasar pada konsep yang jelas. Yang ketiga, perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif. Yang keempat, perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipasi. Yang kelima, rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkret dan lain sebagainya. Adapun problematika yang menjadi tantangan wakil kurikulum di sekolah, yaitu yang pertama terkait perencanaan. Wakil kurikulum seringkali sulit merencanakan penerapan kerangka understanding by design dikarenakan understanding by design dimulai
Dari hal kecil barulah ke hal besar dalam penerapan tujuan jangka panjang ke depannya. Yang kedua ada waktu. Maka kurikulum membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat secara maksimal menerapkan understanding by design. Yang ketiga terkait budaya sekolah. Penerapan understanding by design merupakan kerangka berpikir berpikir baru yang membutuhkan penyesuaian untuk semua orang melakukan format kerja yang sama. Mengubah pola pikir merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama mengubah apa yang telah menjadi ketetapan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu referensi. Minimnya referensi dalam bahasa Indonesia terkait penerapan kerangka understanding by design sehingga waka kurikulum membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami secara baik tentang pengembangan kurikulum dengan metode understanding by design. Adapun solusi yang kami sampaikan ada terkait 4 permasalahan tadi. Yang pertama terkait perencanaan. Waka kurikulum dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan waka lainnya untuk merencanakan kerangka understanding by design agar mencapai tujuan jangka panjang dan sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik. Terkait masalah waktu, adanya konsistensi untuk mau menerapkan dan mengarahkan anggota sekolah dalam menggunakan understanding by design sebagai rancangan kerja atau rancangan pembelajaran. Terkait budaya sekolah, wakil kurikulum dapat mengajak guru-guru untuk mengembangkan kerangka berpikir understanding by design. Dalam prosesnya, guru dapat saling memperbaiki satu sama lain melalui kerjanya, maka dapat mempermudah penerapan understanding by design dalam pembelajaran. Yang selanjutnya terkait masalah referensi, uh, maka kurikulum dapat memperbanyak sumber referensi baik melalui jurnal, buku, seminar, atau berdiskusi dengan guru penggerak atau sekolah lainnya. Dengan begitu akan membuat pemahaman menyeluruh untuk semua stakeholder sekolah agar rencana pembelajaran understanding by design berjalan dengan baik. Berikut referensi yang kami gunakan ada beberapa jurnal sebagai berikut. Sekian presentasi atau hasil diskusi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator atau manajer. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Septian Revinda Ardiandini ya. Tadi sudah disampaikan tentang paparan untuk kegiatan kita di demonstrasi kontekstual, terutama adalah problematika waka kurikulum di sekolah tentang penerapan kerangka understanding by design. Untuk selanjutnya adalah kita masuk ke sesi diskusi untuk tanya jawab. Rekan-rekan sekalian nanti akan dipimpin untuk tanya jawab bisa dilaksanakan lewat Saudara Balawan dan Saudara Anis. Untuk yang menjawab nanti dari Saudara Jamaluddin, Said Al-Fauzan, dan Irsa Halimatul Zulfa. Baik, untuk rekan-rekan yang sudah kami bagi, silahkan nanti bisa memberikan pertanyaan, sanggahan, kritik, atau saran terkait dengan pemaparan biar nanti diperkuat atau mungkin bisa dijawab oleh saudara yang sudah kami tunjuk tadi. Terima kasih, silahkan bisa dilaksanakan untuk sesi tanya jawab, kritik, atau sanggahannya. Bisa mungkin dimulai dari saudara Anis Ciptaria. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Anis Yuptaria. Izin bertanya, apa tantangan waka kurikulum selain problematika yang tadi dipaparkan? Gitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, silahkan untuk yang saudari yang menjawab, mungkin dari saudari Irsa Halimatul Zulfa. Ya, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Anis. Tantangannya lebih ke bagaimana menggerakkan para guru yang dimana juga rekan sejawat mau mengikuti perkembangan kurikulum sekarang, apalagi sekarang menjadi masa transformasi ke kurikulum merdeka. Jadi mau tidak mau guru harus belajar dan mengembangkan kompetensinya. Seperti itu Mbak Anis. Baik, seperti Ya, itu baik. dari saudara Anis ada feedback atau tanggapan? Tidak, terima kasih jawabannya luar biasa.
Baik, untuk selanjutnya dari Saudara Balawan silakan bisa dilanjutkan kritik, saran, ataupun pertanyaan kepada Saudara Jamaluddin atau juga Saudari Irsa Halimatul Zulfa. Ya, terima kasih waktunya. Perkenalkan dulu, saya Balawan Aliman Amali, izin bertanya mengenai bagaimana solusi kita sebagai wakil kurikulum memberikan pengertian bagi guru yang sudah masuk ke zona nyaman dengan kurikulum model lama. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Silakan yang mau menjawab, Mas Fauzan atau Mbak Irza. Terima kasih, silakan dari Saudara Jamaluddin Said Al-Fauzan atau Saudari Irsa Halimatul Zulfa bisa memberikan jawaban. Baik, izin untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Balawan. Jadi sebagai wakil kurikulum itu dituntut aktif di sekolahan untuk mengajak para guru atau tenaga pendidik untuk mengikuti seminar atau workshop. Guna apa? Guna lebih memahami rencana perencanaan understanding by design, supaya guru itu juga mengerti pembelajaran yang dilakukan dan diterapkan telah memiliki kualitas yang baik. Dengan demikian, guru lebih memahami dengan penerapan rancangan understanding by design, pembelajaran menjadi lebih terarah sesuai capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Begitu jawaban dari saya untuk Saudara Balawan. Terima kasih. Mungkin Saudara Balawan ada umpan balik atau mungkin juga feedback, silakan. Ya, mungkin cukup ya jawaban dari Mas Fauzan. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih rekan-rekan, terima kasih juga sudah meluangkan waktu hari ini untuk kita berdiskusi tentang pemaparan dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan di topik 6 ruang kolaborasi dan juga demonstrasi kontekstual tentang problematika penerapan kerangka understanding by design sebagai waka kurikulum pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Semoga apa yang jadi pembahasan kita pagi hari ini menjadi wawasan kita semuanya untuk menciptakan ke depan menjadi calon-calon guru yang berkualitas untuk bangsa dan negara. Terima kasih, itu saja. Kurang Amin. lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.